Saya mau cek ini slide saya terlihat ya. Iya, terlihat, Pak. Oke, sip. Bentar, agar ini. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Selamat pagi teman-teman yang di Indonesia. Eh, Kebetulan saya masih di Edinburgh juga sekarang lagi studi dan masih sangat pagi di sini. Saya ucapkan selamat pagi juga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Munawir, bisa dipanggil Munawir, Mas Nawir, mungkin belum sampai Pak Nawir ya. Sekarang lagi studi doktoral di University of Edinburgh, Scotland, di United Kingdom. Di sekarang ini saya dimintai tolong untuk sharing mengenai teknik pantai. Sebelumnya saya perkenalkan profil singkat dari saya. Nama saya Munawir Bintang Pratama. Itu ada dua email saya, munawirbintang@gmail.com atau bisa email universitas saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa komunikasi lewat dua email tersebut. Sebelumnya saya studi di program studi Teknik Kelautan di Institut Teknologi Bandung angkatan 2012. Lalu setelah studi S1, saya bekerja sebagai asisten peneliti di ITB selama 2 tahun. Lalu setelah itu mendapatkan kesempatan untuk mengambil studi master di Edinburgh, University of Edinburgh. Lalu setelah selesai master, saya kembali ke ITB sebagai asisten peneliti. Dan dalam 1 tahun saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral kembali lagi ke Edinburgh. Dan rencananya akan selesai dalam 4 tahun. Jadi kemungkinan beresnya 2025 atau 2024. Untuk topik studi saya sendiri seputar pemodelan. Untuk yang pertama pas S1 saya memodelkan potensi energi arus laut di Selat Bangka. Lalu saat S2 ada model ekstraksi energinya, yaitu adanya memodelkan energi yang hilang apabila ada energi pemanenan energi arus laut di Selat Sunda. Lalu di S3 sekarang ini saya kembali melakukan pemodelan di kawasan pantai untuk erosi dan termasuk pada skenario pemanasan global di pantai di Skotlandia. Kira-kira itu background singkatnya. Untuk area of interest-nya, topik saya ada 3 yang kira-kira saya banyak berkecimpung. Yang pertama, proses pantai. Yang kedua, mitigasi bencana pantai. Yang ketiga, energi terbarukan dari laut. Nah, ini ada beberapa publikasi saya sebelumnya. Ada yang berkaitan tentang hidrodinamika di Selat Sunda, berkaitan land subsidence dan banjir di Jakarta Utara. Ini bekerja sama dengan researcher dari Tokyo University, Tokyo Institute of Technology, dan Tokyo City University. Dengan tim yang sama, kita juga melakukan penelitian di tsunami Palu. Lalu saya ada penelitian mandiri mengenai banjir rob di Pekalongan. Lalu ini salah satu penelitian saya di ITB mengenai energi arus laut di Selat Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Oke. Ini saya langsung masuk ke topik mengenai teknik pantai. Nah, mulai biar langsung yang mengenai dengan teknik pandai, saya akan memberikan beberapa gambar yang langsung memberikan visual permasalahan atau isu dalam bidang teknik pantai. Yang pertama ini kondisi di Demak, Jawa Tengah. Titelnya adalah abrasi di Demak. Jadi ini kita bisa lihat mungkin di sekelilingi oleh empang ya awalnya rumah-rumah ini atau sawah. Nah, namun sekarang terlihatnya rumah ini berada di pantai atau bahkan di tengah laut, di tengah perairan. Jadi pada suatu waktu rumah ini
jauh di atas air, di saat pasang rumah ini mungkin terendam. Dan bisa dilihat di sini rumah-rumah warga dari sini bisa dilihat ada yang telah ditimbun agar lebih tinggi, agar air tidak masuk. Coba ya saya pakai pointer. Di sini ada rumah warga yang ditimbun agar tidak masuk air, tidak ada penetrasi dari air. Ada juga yang di tembok, jadi macam-macam solusinya di sini. Ini isu yang pertama. Isu yang kedua, misalkan di Puger dan Jember, bagaimana ada kapal yang kandas akibat gelombang yang tinggi atau arus yang kencang. Ini salah satu challenge juga dalam topik teknik pantai. Lalu ada pelindung pelabuhan. Kita lihat geometrinya ini ada yang berwarna oranye, ini adalah pelindung pelabuhan. Macam misalkan ini pantainya, ini ada yang sejajar pantai, ada yang tegak lurus pantai, ada yang tegak lurus atau sejajar pantai juga. Nah, ini geometrinya ini infrastruktur yang bernilai miliaran, tentunya tidak perlu pertimbangan khusus teknis dalam membuat layoutnya. Dan ini menggunakan bidang keahlian teknik pantai untuk menyusun geometrinya. Dari panjangnya, sudutnya, bahkan hingga kekuatan dan kestabilan strukturnya. Dan ini juga salah satu topik di bidang teknik pantai, yaitu reklamasi Jakarta. Ini ada satu isu bahwa bendungan dan pulau-pulau akan menghambat aliran air sungai ke Teluk Jakarta. Dan tentunya ini dapat dibuktikan dalam lingkup teknik pantai secara teknis, apakah pernyataan ini benar atau tidak, atau bahkan dikuantifikasi seberapa terhambat, seberapa kalau saat ada debit air dari sungai, dari hulu, seberapa terhambat tanpa pulau-pulau ini atau tanpa bendungan ini, berapa lama airnya terflush ke Teluk Jakarta, dan saat ada pulau berapa lama terflushnya. Jadi bisa dibuktikan. Jadi tidak hanya argumen saja, jadi bisa ada angkanya. Dan satu topik lagi di bidang teknik pantai, ini satu kasus di tahun 2018, 2019 mengenai tsunami di Selat Sunda akibat letusan Gunung Krakatau. Di sini terlihat yang warna biru adalah kawasan pantai yang terkena inundasi, yang berbentuk lingkaran ini adalah 50 km, 100 km, dan jam-jam ini adalah waktu tiba gelombang tsunami pada pantai. Nah, untuk sebelum Pak masuk, Munawir, untuk PPT-nya belum full. iya, Masih maksudnya full PPT itu belum full. bentar ya, saya coba share screen sekali. Ini ya maksudnya gini ya. Iya. Oke, sip. Mohon maaf ya sebelumnya, saya tidak kelihatannya dua layar di sini, jadi saya kira sudah terpresentasi. Oke, saya lanjut. Terima kasih sebelumnya. Ini ada referensi utama untuk belajar secara terstruktur atau baca semuanya tentang teknik pantai. Kita cuma punya waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk diskusi tentang teknik pantai. Makanya saya coba persingkat. Nah, cuma untuk lebih jauh bisa ngikut referensi ini. Referensi yang di atas ini yang paling baru dan dia bentuknya open source gratis. Jadi kalau misalkan di Google langsung bisa dapat dan download, bukan bajakan, jadi gratisan, dan ini salah satu rujukan yang paling bagus. Penulisnya salah satu yang bereputasi di bidang teknik pantai. Dan ini juga ada buku-buku yang menjadi rujukan terdahulu, merupakan dasar dari buku yang 2021 ini. Ini bisa dicari juga. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke
Nah, pertama kita what is coastal engineering. Nah, ini saya ambil dari bukunya Profesor Bosboom. Ini tulisannya adalah coastal engineering adalah cabang dari teknik sipil yang berkaitan dengan perencanaan, desain, konstruksi, dan maintenance dari pekerjaan di coastal zone atau di kawasan pantai. Ini berkaitan dengan sedimen transport atau construction dari structures. Jadi poin pertama adalah coastal engineering adalah bidang dari civil engineering yang melingkupi semua aspek dalam construction atau civil engineering. Cuma kalau dilihat lebih luas lagi, coastal engineering ini banyak juga berhimpitan dengan bidang-bidang lain, misalkan oceanografi, atau misalkan geodesi, geologi. Jadi di banyak topik nanti akan berhimpitan dengan bidang-bidang lainnya. Nah, apa yang dipelajari di studi teknik pantai atau di bidang teknik pantai? Ada mengenai karakteristik lingkungan pantai, gaya-gaya lingkungan, hidrodinamika pantai, transport sedimen, dan pelindung pantai atau perlindungan pantai. Nah, kalau mengikuti buku-buku yang saya rekomendasikan tadi akan dibahas ini secara terstruktur. Jadi teman-teman bisa enjoy bacanya dan bisa dapat basic-basicnya. Nah, ini bahasan singkat buat menggambarkan apa saja kasus-kasus yang bisa didapatkan di lingkungan pantai. Jadi di lingkungan pantai itu ada banyak gaya-gaya lingkungan. Ini ada gelombang, ada pasang surut. Kalau misalkan kondisi ekstrim, primary waves ini bisa jadi storm. Nah, terus ada macam-macam geometri dan instrumen di wilayah pantai. Misalkan ada jetty dan harbor. Ini bisa diamati di salah satu sisi jetty akan ada sedimentasi, di sisi lainnya akan ada erosi. Atau di river discharge dan hubungan dengan delta ini, perkembangan atau pengembangan delta ini apabila sangat bergantung dengan debit dari sungai. Apabila debitnya melebihi biasanya atau ada perubahan, nanti ini bisa melebar, membesar, menjorok ke laut ujung dari daratannya, atau sebaliknya dia bahkan akan tergerus semakin ke dalam. Dan banyak kasus di Eropa sekarang sedang direncanakan ada wind farm atau pembangkit listrik menggunakan tenaga angin dan diletakkan di pantai, di laut, agar tidak mengambil space di darat. Ini tentunya akan berpengaruh kepada proses-proses yang terjadi di pantai. Terus yang sering kita amati juga pada bidang teknik pantai ada groin atau struktur pelindung pantai yang tegak lurus terhadap pantai. Bentuknya seperti ini. Tentunya ini akan mengubah pola transport sedimen di pantai dan pola hidrodinamikanya. Terus ini kalau di Belanda mereka sangat bergantung pada storm surge barrier. Ini sangat penting untuk mereka. Nanti bisa dilihat perilaku estuari setelah dan sebelum ada storm surge barrier-nya ini. Ada juga project Sand Engine. Ini project yang sangat menarik. Nanti di akhir kita akan bicara lebih lanjut tentang project Sand Engine ini. Ada pipeline dan kabel, ada beach dan dunes, ada revetment, tidal inlet, dan macam-macam. Jadi sangat banyak studi kasus di wilayah pantai. Apalagi bisa dibayangkan seberapa panjang wilayah pantai kita di Indonesia dan berapa banyak penduduk yang tinggal di daerah pantai dan berapa banyak infrastruktur yang terletak di pantai. Jadi sangat-sangat signifikan mengenai bidang teknik pantai ini. Nanti akan ditinjau dari berbagai sisi, selain gaya lingkungannya, modifikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, kita akan meneliti juga tentang respon dari pantainya apabila ada modifikasi atau perubahan pada gaya lingkungan seperti apa. Dan in the end, yang ingin diketahui adalah dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Ini sedikit mengenai gaya lingkungan dan pengaruhnya. Ada 3 gaya lingkungan, ada river, sungai, ada tide atau pasang surut, ada wave, gelombang. Nah, ini sangat bagus diagramnya. Jadi kalau misal diagram ini
simple seperti ini, tapi banyak informasi yang bisa didapatkan. Misalkan estuary. Nah, estuary ini bergantung atau sangat dipengaruhi oleh tide, tapi ada juga yang berhimpitan dengan river sekitar sini, dan di wave juga. Nah, sementara untuk strand plains ini, misalkan daratan yang pantai yang terbuka, biasanya geometrinya lurus, ini didominasi oleh gelombang. Atau yang bentuknya delta, ini didominasi oleh river. Misalkan di Mahakam, nah itu didominasi oleh river. Ini diagram yang lebih bagus lagi yang di sebelah kanan. Ini langsung digambarkan perbedaannya. Misalkan Mahakam di sini, di Kalimantan Timur, dilihat bahwa dia didominasi oleh river dan tide, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia sangat didominasi oleh river, nah bentuknya seperti ini dia. Sangat menjorok ke laut. Kalau di Indonesia mungkin di Sungai Cikarang bentuknya seperti ini juga. Ada juga yang sangat dipengaruhi oleh gelombang, tidak banyak bentuk kelok-keloknya, lurus seperti ini di San Francisco. Nah, tapi kalau kombinasi dari wave dan tide, bentuknya bisa dia kompleks juga. Dan bahkan ada barrier di depannya. Nah, selanjutnya sedikit basic mengenai gelombang laut. Jadi gelombang itu ada macam-macam tergantung periodenya. Ada yang 5 menit, ada yang 30 detik, ada yang 24 jam. Tapi kalau kita ke pantai yang paling sering kita lihat tuh periodenya antara 1 detik sampai 8 detik. Nah, itu dibangkitkan oleh angin. Apabila periodenya lebih besar lagi, yang kita lihat biasanya kadang-kadang airnya naik tinggi atau kadang-kadang airnya surut, itu akibat pasang surut, tidal waves, yang diakibatkan oleh gaya-gaya astronomikal. Nah, sementara untuk gelombang tsunami sendiri, periodenya bisa dari 5 menit sampai 12 jam. Kalau misalkan di Indonesia, di beberapa kasus, gelombangnya ada yang 15 menit, jadi ada puncak pertama yang datang 15 menit selanjutnya baru ada puncak selanjutnya. Jadi kira-kira itu pembagian mengenai gelombang laut. Nah, yang paling berpengaruh biasanya atau diperhitungkan adalah wind waves sama tidal waves. Berikut topik-topik menarik dalam bidang teknik pantai. Misalkan topiknya proses pantai, contoh kasusnya di kecelakaan kapal Jember, kapal di Puger tadi, di slide sebelumnya. Untuk topik manajemen kawasan pantai, ada reklamasi pantai. Untuk geoteknik kelautan, land subsidence atau kegempaan, terus bisa nyambung ke tsunami, terus ke pelabuhanan, termasuk ke pengembangan pelabuhan, juga infrastruktur pelabuhan seperti pelindung pantai, terus kebencanaan, masuk ke mitigasi bencana, baik itu yang di laut ya, misalkan banjir, tsunami, atau badai, storm surge, dan topik yang lebih melebar lagi adalah energi terbarukan, energi dari laut, bisa dalam bentuk gelombang, atau bisa dalam bentuk arus laut. Nah, ini topik-topik ini saya cantumkan karena melihat demografi teman-teman banyak yang pelajar. Nah, ini bisa dijadikan yang tertarik di teknik pantai bisa melihat topik ini dan mengambil contoh kasus yang serupa untuk dijadikan ide di tugas akhir, tugas besar, atau diikutkan dalam lomba atau paper. Dan ini software-software menarik, sangat saya sarankan ke teman-teman yang mahasiswa untuk mencoba Python. Python itu aset buat teman-teman. Sifatnya dia portable, mau dipakai buat teknik pantai, sangat bisa. Mau keluar dari teknik pantai, data scientist, di bank dimanapun kepake semua. Jadi ini skill set yang wajib buat teman-teman. QGIS ini juga salah satu skill set yang versatile, bisa dipakai kemana-mana, khususnya di bidang teknik sipil, teknik kelautan, teknik pemetaan. Ini sangat-sangat berguna QGIS.
Dan untuk di bidang teknik pantai sendiri, ada software namanya Delft 3D, X-Beach, dan Telemark. Ini juga salah satu software yang banyak digunakan sekarang untuk melakukan pemodelan di wilayah pantai atau di wilayah laut, untuk memodelkan hidrodinamika, atau juga morfodinamika atau transport sedimen. Dan software-software ini bersifat open source, jadi teman-teman bisa mendownload, bukan membajak. Dan sudah karena bentuknya open source, sudah banyak yang pakai, dan tentunya banyak juga ininya tutorial-tutorialnya. Di YouTube banyak. Jadi biasanya mulai belajar dari YouTube, terus nanya-nanya ke teman-teman yang tahu sebelumnya, banyak yang sharing. Mulainya dari sana. Nah, misalkan ini contoh kasus di erosi Demak sudah ada yang mencoba memodelkan gundukan sedimen atau cheniers yang diberikan garis ini. Jadi dia berubah-ubah mengikuti pola dari gelombang. Ini didemonstrasikan di papernya atas, peneliti dari TU Delft, Belanda, tahun 2020. Atau bisa juga memodelkan gelombang di suatu lokasi. Ini salah satu penelitian yang saya lakukan, pemodelan di Nias, terus untuk mengetahui tinggi gelombang di suatu pelabuhan, atau untuk mengetahui gelombang di wilayah pantai tertentu, surfing spot, pemukiman, dan lainnya. Ini menggunakan Delft 3D Wave. Selanjutnya ini studi kasus dari pekerjaan saya juga. Ini pada saat pekerjaan saya saat master adalah memodelkan arus di Selat Sunda untuk mengetahui di mana terdapat hotspot, yaitu arus yang kencang, dan dengan arus yang kencang nanti itu potensial untuk diletakkan pembangkit listrik tenaga arus laut. Contoh kasus lainnya adalah menggunakan Delft 3D juga. Ini pekerjaan saya bersama Dr. Hiroshi Takagi dari Tokyo untuk memodelkan bagaimana mekanisme terjadinya tsunami di Palu kemarin 2018 berdasarkan skenario landslides. Nah, selanjutnya ada contoh kasus juga, ini pemodelan limbah plastik di Laut Sulawesi. Ini menggunakan HiCom, ini digunakan untuk memvisualisasikan dan memprediksi penyebaran limbah plastik dari beberapa titik di Pulau Sulawesi. Ini ada demonstrasinya, nanti saya coba demonstrasikan ya. Stop share bentar. Masuk ke ya, ini ada websitenya. Ini salah satu proyek yang saya sempat ikut juga, baru dirilis awal tahun ini. Jadi tujuannya untuk memvisualisasikan seberapa mobile-nya limbah plastik di perairan Indonesia. Sekarang studi kasusnya di Sulawesi. Nah, di website ini nanti teman-teman bisa cek. Nah, apabila kita pertama memilih lokasi, misalkan kita pilih di Palu, memilih seasonnya dulu, misalkan November, musim hujan. Nah, terus kita pilih misalkan titik awal limbahnya di Palu, terus kita load data. Nah, terus nanti lihat di simulation. Nah, terus nanti kita play. Ini yang di atas harinya, disimulasikan selama 90 hari. Nah, apabila di running, nah dia bergerak. Nah, dan dari sini bisa terlihat bahwa limbah yang awalnya dari H1 datang dari Palu, bisa sampai ke Gorontalo, bisa sampai ke Sulawesi Selatan, di perairan Sumatera, atau bahkan bisa sampai di perairan di Filipina. Informasi ini digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk policy making selanjutnya mengenai kontrol limbah plastik dan lainnya. Bisa dimulai dari wilayah pantai agar nantinya tidak tersebar sejauh ini. Teman-teman bisa mencoba juga nanti
untuk explore mengenai hasil dari penelitian ini. Saya izin kembali lagi ke PowerPoint. Nah, terus ini beberapa riset terbaru yang bisa menjadi target teman-teman di masa depan. Ini riset-riset yang menurut saya lagi salah satu yang terdepan di bidang teknik pantai. Yang pertama ada namanya Sand Engine dari The Netherlands. Ini sebenarnya bukan proyek baru, sudah berjalan dari tahun 2011. Cuma sampai sekarang terlihat bahwa ini adalah salah satu metode efektif dalam melakukan beach nourishment. Beach nourishment ini ada reklamasi untuk merestorasi pantai. Ada beberapa kali dilakukan di Bali. Contohnya adalah ini, misalkan metodenya traditional beach atau nourishment. Jadi ditimbun pantainya menggunakan pasir yang sama, ditaruh langsung di atas pantai. Atau metode alternatifnya ditaruhnya di bawah. Nah, nanti akan ditransportasikan oleh gelombang ke pantai. Nah, sementara di Sand Engine ini dibuat lokal mega nourishment, ditaruh di atas gini di suatu lokasi. Nah, nanti biarkan gaya-gaya lingkungan secara natural membentuk nourishment ini atau reklamasi ini untuk menemukan bentuk naturalnya. Nah, ini salah satu fotografi dari Sand Engine The Netherlands. Ini bukan bentuk pertamanya, ini salah satu bentuk naturalnya. Dan dengan menggunakan pemodelan bisa diprediksi perjalanan dari Sand Engine ini seberapa efektif. Permasalahan yang biasanya terjadi untuk beach nourishment di beberapa lokasi saat dilakukan nourishment atau reklamasi dalam beberapa bulan atau dalam beberapa musim, ininya akan hilang, material yang ditimbunnya akan hilang. Nah, tapi dengan Sand Engine ini dia terdistribusi secara natural oleh gaya-gaya lingkungan, dan di lokasi studi Netherlands ini di Belanda didapatkan bahwa pantainya semakin lebar sepanjang 8 km dan mendapatkan area tambahan sebesar 200 hektar dalam 20 tahun berdasarkan hasil simulasi. Dan sampai sekarang masih berjalan juga dan dirasa efektif dan memberikan banyak benefit ke warga sekitar, tidak hanya ke lingkungan tapi ke turis, ke lingkungan pantai secara abiotik dan biotik. Ini untuk Sand Engine. Yang kedua, Dynamic Coast. Ini adalah analisis dan proyeksi erosi skala nasional di Skotlandia. Biasanya untuk pemodelan erosi dalam pantai yang panjangnya 10 km butuh pemodelan, misalkan satu skenario itu di running selama 2 minggu. Nah, bayangkan kalau garis pantai kita ratusan ribu kilometer, itu akan sulit untuk dimodelkan. Nah, Dynamic Coast ini memberikan suatu alternatif cara untuk memodelkan atau memproyeksikan erosi kemunduran garis pantai secara nasional atau secara kawasan besar. Dia menggunakan GIS, menggunakan parameter-parameter berdasarkan kondisi geografisnya, berdasarkan jenis pantainya, apakah dia soft coastline atau hard coastline. Nah, terus dia memprediksi wilayah mana yang rentan dengan erosi, bagian pantai mana yang tidak rentan. Terus nanti di overlay atau di input ke dalam model, yang mana ada memperhitungkan, coba saya ada zoom in. Nah, konsepnya adalah untuk mendapatkan shoreline change, dia memperhitungkan longshore transport, cross-shore transport, perubahan shoreline akibat sea level rise, dan ada perubahan long term yang tidak diperhitungkan. Nah, nanti hasilnya adalah posisi garis pantainya di masa depan. Ini jauh lebih cepat daripada running model sebelumnya, misalkan di Delft 3D.
Tapi tentunya akurasinya berbeda ya antara model ini dan model Delft 3D. Tapi keunggulannya adalah dalam skala nasional ini bisa memberikan indikasi bahwa lokasi mana yang bisa diprioritaskan atau risikonya lebih tinggi. Selanjutnya ada aplikasi berupa COSAT. Ini mengekstrak data garis pantai dan penampang pantai menggunakan data satelit. Sebenarnya ini sudah lama, ada namanya DSAS atau software lainnya. Namun ini salah satu software yang sangat praktis. Jadi dalam COSAT ini si penulis atau si peneliti sudah menyiapkan code dalam Python yang mana sangat mudah diikuti. Jadi teman-teman bisa langsung mereproduksi studi kasus misalkan di suatu lokasi menggunakan code tersebut. Konsep umumnya dia seperti ini. Jadi dia menggunakan data dari satelit Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Sentinel-2 yang mana merupakan open source, lalu nanti akan di pre-processing, terus dihitung berdasarkan citranya, dipisahkan secara otomatis yang mana laut, yang mana air, yang mana pantai, yang mana air, yang mana daratan, yang mana awan, nanti bisa didapatkan. Setiap ada gambar dari satelit bisa didapatkan garis pantainya, dan ini bisa jadi alternatif buat lokasi-lokasi yang sangat kurang data garis pantainya. Misalkan ini bisa dilihat ada puluhan garis pantai hasil ekstraksi dari aplikasi COSAT. Bisa dilihat dia membedakan antara pasir, white water atau gelombang, dan water atau air yang tenang. Nah, nanti diekstrak shoreline-nya. Ini contoh kasus di Australia. Selanjutnya ada namanya COS X-ray. Jadi konsepnya sama juga, menggunakan data satelit untuk mendapatkan nilai elevasi pada region intertidal. Region intertidal ini adalah lokasi-lokasi yang kadang dia terendam, kadang dia sebagai daratan karena tunggang pasutnya tinggi. Nah, di lokasi-lokasi seperti di Selat Malaka atau di Papua, di Teluk Bintuni atau di Bovendigul itu tunggang pasutnya dia agak tinggi dan ada lokasi yang sulit untuk mendapatkan data batimetrinya. Nah, alternatifnya adalah menggunakan COS X-ray ini. Jadi dia mengoverlay ratusan data satelit, terus nanti dari ratusan data satelit itu di setiap titik dilihat berapa kali dia muncul sebagai air, berapa kali muncul sebagai daratan dalam bentuk persen. Misalkan yang biru ini berarti 100% ada air terus, yang 0% ini dia nggak pernah air. Nah, di tengah-tengahnya tuh kadang air, kadang daratan. Terus nanti dikalikan dengan tunggang pasutnya, bisalah muncul elevasi kayak gini. Nah, ini elevasinya, ini DM aslinya. Terlihat bagaimana bisa dilihat ada korelasi dan kemiripan antara dua data ini. Bedanya dua data ini sangat mahal, harus survei sampai ke lapangan atau menggunakan LIDAR. Sementara ini hanya dengan data satelit dikerjakan dalam 2 jam. Jadi sangat-sangat cepat. Selanjutnya adalah machine learning implementation. Nah, sekarang kita sudah banyak terpapar dengan teknologi machine learning di berbagai bidang, dan salah satunya di teknik pantai juga. Dulunya machine learning ini awal-awal dipakai untuk memprediksi gelombang. Misalkan kita data gelombang selama 12 jam, bisa memprediksi gelombang 6 jam selanjutnya. Cuma yang paling baru bisa dibuat pada kondisi yang lebih atau studi yang lebih kompleks. Misalkan dalam kasus ini ada yang ingin memodelkan efek dari wave energy di suatu pantai yang juga berperan sebagai pelindung pantai. Cuma skenarionya ada banyak, bisa ditaruh di L1, L2, L3, L4, L5, L6. Terus ada banyak konfigurasi, berapa space antar instrumen, bagaimana bentuknya. Dan kalau di running secara manual itu bisa berbulan-bulan. Nah, cuma apabila menggunakan teknologi machine learning, kita cukup running beberapa skenario terus dijadikan input,
ke machine learning, nanti machine learning-nya bisa running ratusan skenario buat mendapatkan skenario yang paling optimal. Nah, itu sekilas mengenai pengenalan dan perkembangan di bidang teknik pantai. Masih ada waktu sekitar 30 menit atau 45 menit. Sangat bisa buat kita diskusi, tanya jawab, dan mungkin sharing dari teman-teman ada informasi atau perkembangan yang dipunyai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Munawir. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kepada rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan kepada rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Oke, nampaknya ada yang ingin bertanya. Kak Munawir, itu dari Elvina. Untuk machine learning, apa tools yang digunakan ya? Oh iya, Eh, terima kasih pertanyaannya, Aldina. Jadi machine learning ini misalkan si penelitian ini adalah masakan. Nah, machine learning ini salah satu bumbunya. Nah, ada bumbu-bumbu yang lain. Kalau machine learning-nya sendiri dia pakai MATLAB dalam kasus ini. Banyak juga yang pakai Python. Kalau tidak salah sekarang banyaknya pakai Python. Nah, tapi dalam penelitian ini dia pakai MATLAB, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada model hidrodinamikanya dulu. Di sini dia pakai Delft 3D sama satu software lagi untuk memodelkan secara konvensional. Nanti misalkan dia sudah running 20-30 skenario, itu dijadikan dataset atau input buat machine learning. Nah, itu ditransport ke MATLAB. Nah, nanti di proses atau analisis machine learning-nya di MATLAB. Baik, terima kasih Kak Munawir atas jawabannya. Selanjutnya dari Abdillah, mungkin bisa kembali ke slide yang ada referensinya Kak Munawir. Ya, saya coba kembali ke slide sebelumnya. Dan ada pertanyaan juga dari Mbak Rinrin, nanti nih di-share ke teman-teman. Saya bisa share, cuma paling saya tambahkan referensinya, soalnya belum saya tampilkan semua, agak terhindar dari plagiariasi. Sip. Ini referensi utamanya. Ini yang paling atas, dia sifatnya open source, jadi teman-teman tidak perlu membajak buat pakai, dan sangat-sangat informatif, bagus, dan terbaharukan isinya. Mungkin untuk Kak Abdillah bisa di screenshot referensi ini. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rinrin, apakah machine learning bisa digunakan untuk perairan tawar? Jadi machine learning ini kalau kembali ke analogi masakan, dia kayak garam, bisa dipakai buat nasi goreng, bisa dipakai buat kue, bisa dipakai buat telur ceplok. Jadi bisa kemanapun, asalkan ada fungsi lainnya. Misalkan pada studi kasus di perairan air tawar, studinya mengenai apa ya, misalkan ya, di danau misalkan pengaruh aktivitas pertanian ke kandungan zat kimia, atau kandungan apa ya biasanya, zat kimia Hg atau apa di danau. Nah, harus dikumpulkan dulu data dasarnya. Misalkan aktivitas petani, berapa banyak, lokasinya di mana, terus aliran sungainya di mana, terus dihubungkan dengan kondisi Hg di beberapa titik. Nah, machine learning nanti semakin banyak data yang didapatkan,
semakin bisa dia mereplika atau menghasilkan pola-pola, membaca pola-pola dalam data tersebut. Jadi nanti bisa otomatis, misalkan di tahun sekian saat petaninya sudah banyak, dia bisa mengekstrapolasi bahwa HG-nya akan seperti ini, dalam kondisi hujan seperti ini, dan yang lainnya. Jadi itu tergantung dari studi kasusnya, dan tergantung dari banyak datanya, harus dikumpulkan dulu datanya, hubungannya input-output, nah nanti dimasukkan ke machine learning, atau dalam kasus ini artificial neural network. Nah, baru nanti dikembangkan nanti algoritmenya sama si machine learning itu untuk dijadikan tools untuk memprediksi atau mensimulasikan apa yang sudah terjadi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Munawir. Selanjutnya pertanyaan dari ini, untuk penyediaan sand nourish, asal pasirnya diambil dari daratan atau dari mana ya? Iya, kayaknya di akhir dia. Iya, untuk sand nourishment ini common practice-nya saat kita melakukan penambahan atau pasir di suatu pantai untuk merestorasi, diambil dengan karakteristik yang sama. Jadi apabila dia sama tuh dalam bentuk butirannya atau grain size-nya dan parameter-parameter lainnya, density dan lainnya. Terus untuk pengambilannya baru dicarilah lokasi di mana yang cocok. Misalkan kalau di Indonesia mungkin kadang ada, kalau butuh di Bali biasanya ngambil di Belitung atau di mana. Nah, kalau dalam kasus ini bisa jadi dia ngambil di lepas pantai, terus dibawa ke pantai. Atau bisa ambil di daratan, terus dibawa ke pantai, asalkan karakteristiknya sama. Terima kasih jawabannya, Kak Munawir. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abdillah. Apakah kelebihan dan kelemahan dari Delft 3D, XBeach, dan Telemark? Dan mana yang terbaik menurut pengalaman Oh Kakak? iya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi ada banyak software pemodelan hidrodinamika, bukan cuma ini. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya SMS, ada yang namanya Mike. Biasanya di universitas ternama di kayak Princeton atau di Oxford, Cambridge, Cornell, mereka punya softwarenya masing-masing. Yang saya cantumkan di sini yang open source, yang lain mungkin ada yang open source juga. Terus perbedaannya yang paling mendasar adalah Delft 3D ini, kalau Delft 3D itu tipenya sama dengan Telemark. Sementara XBeach ini beda tipe. Tipenya adalah yang Delft 3D dan yang XBeach ini dia lebih cocok untuk kondisi storm, kondisi extreme events. Biasa digunakan pada kondisi tersebut. Jadi dia yang bisa dimodelkan antara beberapa jam sampai beberapa hari, atau dalam 1 minggu atau beberapa minggu. Kalau dia di running selama setahun itu tidak affordable, nanti waktu simulasinya running di komputernya bisa berbulan-bulan. Nah, sementara Delft 3D dan Telemark ini dia bisa di running untuk setahun atau 2 tahun. Nah, tapi dia lebih cocok untuk pada kondisi non-storm. Sebenarnya cocok juga buat yang kondisi yang storm, cuma lebih bagus si XBeach ini. Banyak penggunaannya di XBeach. Perbedaan Delft 3D dan Telemark, Delft 3D ini dia ada interface-nya bagus. Ini kalau saya rasanya pakai Delft 3D ini kayak main game. Udah enak interface-nya. Nah, sementara Telemark ini kita harus masih bukannya pakai Notepad, terus harus diedit manual, masukkan keyword-keywordnya. Sementara Delft 3D ada button-buttonnya, ada tombol-tombolnya, bisa klik ke menu ini, bisa masukkan menu ini. Cuma untuk edit lebih lanjutnya tetap masuk ke Notepad, TextPad juga. Terus tentunya dalam matematikanya ada yang berbeda di antara Delft 3D, XBeach, dan Telemark. Saya belum bisa jelaskan lebih jauh untuk perbedaannya. Dan ketiganya ini banyak digunakan di berbagai kasus, termasuk di Indonesia yang banyak Delft 3D ya. Yang XBeach ini sudah ada mulai beberapa, Telemark setahu saya baru ada 1 atau 2, ada dicoba di ITB kalau nggak salah, sama
mahasiswa magister di teknik kelautan. Jadi masih sangat bisa dieksplor untuk penggunaannya di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Munawi atas jawabannya. Selanjutnya dari Nadia, untuk teori teknik pantai khusus untuk perairan pantai saja atau bisa digunakan juga untuk danau atau perairan lainnya? Ya. Eh, Kembali lagi ke coba ya. Yang di teknik pantai sendiri, kalau misalkan kita ngikutin textbook, eh, konsep hidrodinamikanya mungkin sama. Nah, tapi gaya-gaya lingkungannya berbeda. Kalau misalkan di danau kan gaya utamanya adalah river, debit, sama ada wind, tegangan angin. Nah, cuma kalau di pantai kan jauh berbeda. Ada pasang surut, ada ocean waves atau gelombang akibat angin yang lebih besar, bisa dalam bentuk swell juga atau storm. Terus ada sungai juga, jadi berbeda. Cuma secara prinsipnya sama. Untuk misalkan di danau mau memodelkan hidrodinamika danau, bisa juga pakai Delft 3D, bisa juga pakai Telemak. Cuma tentunya inputnya beda, memasukkan gaya-gaya lingkungan yang sesuai. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Kak Mila. Selanjutnya pertanyaan dari Yasmin. Izin bertanya, tadi saya melihat ada teknologi untuk menyajikan data batimetri lewat satelit untuk kepentingan bangunan pantai seperti pelabuhan, backwater, dan lain. Itu berapa skala penyajian datanya? Apakah bisa di zoom sampai per meter? eh itu lewat chat ya, saya masih cari pertanyaannya juga, biar bisa saya baca dengan baik. Yang tanya siapa tadi, maaf? Aslimin Hamzah. Oh, lewat ini ya. Boleh minta tolong diulang sekali lagi? Kayaknya tidak ada di chat, bukan ke everyone chatnya. Izin bertanya. Tadi saya melihat ada teknologi untuk menyajikan data batimetri lewat satelit untuk Hmm, kepentingan pembangunan pantai seperti pelabuhan, hmm. breakwater, dan lain-lain. Itu berapa skala penyajian datanya dan apakah bisa di zoom sampai per meter? Iya, yang pertama ke resolusi data. Setahu saya resolusi datanya ini dia per 10 meter apa per 5 meter ya, prediksi elevasinya. Nah, cuma prediksi ini hanya bisa dilakukan ke lokasi yang sifatnya intertidal. Intertidal artinya dia kadang-kadang daratan, kadang-kadang perairan. Nah, artinya dia kalau pasang dia terbaca sebagai air, kalau surut dia terbaca sebagai daratan. Sementara untuk pelabuhan atau bangunan pantai biasanya kan dia terletak di wilayah yang permanen terendam. Jadi mungkin tidak bisa digunakan teknologi ini. Teknologi ini tuh cocok misalkan digunakan di lokasi seperti di Nusa Kambangan, di Cilacap. Itu kan kadang kalau surut banyak daratan yang muncul, kalau pasang pada terendam cuma sedikit daratannya. Nah, ini bisa digunakan untuk memprediksi elevasi di sekitar Nusa Kambangan yang mana wilayahnya luas dan belum banyak yang melakukan survei. Jadi untuk di pelabuhan sendiri saya rasa belum cocok karena keterbatasan dalam metodenya juga. Terima kasih. Kapan lagi selanjutnya pertanyaan dari Mungkin untuk skenario-nya berarti dibangun dari data dasar ya Kak. Untuk formula skenario-nya kita bersendiri juga apa bagaimana. Lalu machine learning ini semacam istilah juga apa tidak ya Kak? Oke. eh Iya, betul. Tergantung data dasarnya. Jadi si machine learning ini kayak black box. Itu mempengaruhi apa yang keluar nanti. Semakin banyak, semakin bagus data yang kita masukkan ke black box itu. Soalnya sendiri yang dibuat sebenarnya
Saya kurang tahu juga ya dari dalamnya, dari codingnya. Tapi isinya, kalau nggak salah itu isinya banyak yang ilmu statistik. Jadi bagaimana suatu statistik sama konsepnya adalah interpolasi dan ekstrapolasi gitu. Jadi ada yang bisa menentukan, ada beberapa yang beda-beda formulanya, tergantung algoritma mana yang mau digunakan. Terus untuk machine learning semacam Stella, mungkin saya kurang tahu ya Stella. Cuma machine learning ini bukan nama software, tapi machine learning ini nama metode. Metode machine learning, nanti softwarenya bisa di MATLAB, bisa di Python, terus nanti harus memilih mau pakai algoritma yang mana, terus nanti ada banyak pilihannya. Nah, cuma biasanya ada juga yang start dengan metode default paling paling dasarnya dulu. Oke, terima kasih Kak Munawir. Selanjutnya dari Muhammad Ikhwanul Hakim. Untuk saat ini bagaimana penanganan gelombang yang tinggi dan yang bisa mengakibatkan tsunami untuk perkembangan saat ini? Iya. Jadi ini menarik juga ya. Dulu kalau misalkan ada yang rawan dengan tsunami, misalkan di Jepang, pendekatannya adalah membuat dinding tsunami. Nah, cuma semenjak ada kasus tsunami yang Tohoku kemarin tahun 2011, ternyata saat tsunami-nya datang, dindingnya roboh juga. Jadi sekarang mindset-nya banyak yang berubah. Daripada kita bikin hard structure, kita melawan tsunami, ya udah kita nyerahlah. Kita menyesuaikan sama tsunami-nya. Jadi sekarang orang-orang banyak yang pindah ke atau direlokasi ke dataran yang lebih tinggi, atau bahkan dibuatkan skenario mitigasi yang lebih lancar. Misalkan dibuatkan gedung-gedung sekolah di mana SD-SD itu strukturnya masif, over design sengaja agar saat ada bencana gelombang tinggi itu orang-orang yang nggak bisa lari ke dataran tinggi, misalkan anak-anak atau lansia, bisa stay di eh, bangunan-bangunan yang over design itu. Bisa jadi sekolah atau eh, balai desa, balai kota. Nah, itu salah satu penanganannya. Terus apa lagi ya? Sekarang juga lagi ngetren konsep nature based protection, nature based solution, artinya solusi yang ramah lingkungan. Misalkan mangrove atau yang kayak tadi sand rotor atau sand nourishment. Intinya dia yang mengikuti konsep-konsep natural. Nah, konsep lainnya yang adalah yang hard structures, yang bentuknya dinding atau struktur tinggi atau breakwater. Nah, itu banyak digunakan dulu. Sekarang masih banyak yang digunakan, cuma peneliti makin mengarah kalau ada opsi nature based, kita pakai yang nature based gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Khairul. Dari banyak penelitian oleh para ahli di luar negeri, tujuannya lebih untuk para kepentingan pembangunan di area pantai atau lebih kepada mencari sumber energi baru yang tergantikan atau digunakan sesuai kebutuhan saja? Jadi untuk pemodelan ini sangat tersegmen ya kebutuhannya. Jadi kalau misalkan sand rotor ini tujuannya benar-benar untuk melindungi, tujuan utamanya untuk melindungi Netherlands, Belanda. Soalnya kan Belanda kalau sekalinya ada bocor di dinding lepas pantainya, itu nggak satu negara sih, mungkin 70% negaranya tergenang. Nah, caranya bagaimana untuk di sekitar pantainya, salah satu pantai dibuatlah program Sun Rotor, terus dapat additional benefit-nya, lingkungannya makin asri, terus jadi tempat wisata yang baru, terus jadi laboratorium alam yang sangat menguntungkan buat researcher. Nah, ada juga kasus yang mereka mau butuh tambahan energi atau ingin mengembangkan energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil. Mereka mengembangkan di lepas pantai.
Tapi bukan tentang energinya saja yang dibahas, semuanya tentang tentang biologinya, dampak lingkungannya, perubahan hidrodinamikanya itu dibahas juga. Jadi dalam segala aspek itu dibahas, dan selama itu berkaitan dengan pemodelan atau butuh informasi hidrodinamika, arus, water level, gelombang, atau morfodinamika, tererosi, sedimen, atau sedimen suspensinya, mereka pakai pemodelan. Jadi di setiap kasus kalau mereka butuh, mereka lakukan juga pemodelannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rizky Sofirna. Untuk software Delft 3D sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa dapat digunakan untuk pemodelan di pantai. Kemudian terkait dengan akurasi pemodelan tsunami dengan Delft 3D tersebut, apakah ada persyaratan tertentu agar hasil dari pemodelan tersebut dapat dipercaya? Iya. Nah, itu pentingnya dalam running model, misalkan Delft 3D atau model apapun, ada tahap validasi. Tujuannya validasi ini untuk melakukan atau mengecek seberapa akurat model yang telah dibuat. Jadi mau itu model untuk tsunami, mau pasang surut, mau untuk morfologi, itu harus ada akurasinya, harus ada pengecekan akurasinya. Kalau dalam model tsunami, di running skenario tsunami-nya, terus nanti dibandingkan di pantai itu tingginya berapa saat kejadian sebenarnya, terus di model berapa tingginya, itu dibandingkan. Bisa dibandingkan dalam satu waktu di posisi puncak, atau dibandingkan juga secara time series, kalau ada yang mencatat secara kurun waktu. Kalau di penelitian yang Takagi tadi, yang dibandingkan adalah waktu datangnya. Jadi ini di running skenario-nya, yang dibandingkan adalah waktu datangnya di lokasi ini. Nah, terus kebetulan waktu itu ada yang merekam video datangnya, terus dicocokkan waktu datang di model sama waktu yang datang di handphone tersebut. Ternyata cocok. Jadi dianggap bahwa skenario ini valid. Ternyata salah satu yang membangkitkan tsunami-nya adalah landslides atau longsoran di pantai. Terus apalagi yang biasa divalidasi ya. Kalau skenario tsunami itu sih yang divalidasi, waktu tiba gelombangnya sama tinggi gelombang, dan juga tentunya tinggi inundasinya juga. Seberapa tinggi rendaman tsunami di lokasi tersebut dibandingkan di model. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Renrin. Apakah rasanya bisa gabungan data primer dan sekunder? Formulanya berdasarkan referensi atau bagaimana ya? Untuk machine learning ini bisa pakai data primer dan data sekunder. Tentu bedanya kalau pakai data primer hasilnya lebih akurat ya. Cuma kalau misalkan memang butuh ada data sekunder yang bisa digunakan dan signifikan juga menambah jumlah datanya, boleh digunakan dalam machine learning ini. Terus nanti formulanya berdasarkan referensi atau bagaimana? Ya, ada banyak referensi untuk formula ini, termasuk di formula dalam algoritmanya, mau pakai algoritma yang seperti apa dalam pendekatan machine learning-nya. Ini saya sangat mendukung teman-teman kalau ada yang mau mencoba pengimplementasian machine learning dalam berbagai bidang, karena ini sudah banyak sekali digunakan di universitas-universitas lain di berbagai bidang. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan tadi di atas, kayaknya belum dijawab, dari Abdillah. Untuk model hidrodinamika HiCom, itu apakah software gratis atau open source? Saya sendiri belum pernah pakai HiCom, jadi belum bisa memastikan apakah gratis atau open source.
Eh, Kalau tidak salah, HiCom ini outputnya bisa di-download, jadi bisa kita masukkan koordinat, terus nanti bisa diekstrak berapa nilai arus, berapa nilai gelombang, sama berapa nilai tinggi muka airnya. Jadi setahu saya HiCom seperti itu, dan bisa juga di running sendiri. Oke, terima kasih Kak Munawir. Silakan kepada rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi. Oke, ada pertanyaan dari Bayu Wintoro. Yang pertama pertanyaannya, apakah simulasi 3D untuk proses pantai atau pergerakan arus dan sedimentasi saat ini sudah ada? Lalu yang kedua, mungkin agak sedikit teknis berkaitan dengan global warming. Untuk heat transfer, apa Delft 3D juga mampu dan bisa digunakan? Atau biasanya digunakan perangkat lunak lain? Sip. Yang pertama untuk simulasi 3D bisa digunakan di Delft 3D, sudah ada fitur simulasi 3 dimensi juga. Bentuknya adalah kedalamannya dibagi ke beberapa layer. Jadi bisa dibagi ke dalam 3 layer, 10 layer, 12 layer, 50 layer, tergantung keinginan. Cuma setiap layernya ditambah, waktu simulasinya juga bertambah. Misalkan awalnya satu model itu di running selama 2 hari atau 1 hari. Kalau misalkan pakai 3 layer, berarti 2 kali 3 runningnya nanti 6 hari. Kalau misalkan 10 layer, 2 kali 10 runningnya 20 hari. Jadi tidak hanya tergantung pada keinginan outputnya seperti apa, tapi tergantung juga waktunya, seberapa banyak waktu yang tersedia, terus yang kedua seberapa banyak memori yang tersedia di laptop atau di engine-nya. Kalau misalkan awalnya 2 dimensi hasilnya 2 giga, kalau misalkan dibuat 10 layer jadi kali 10 20 giga. Jadi ada constraint itu, tergantung usernya. Terus yang kedua, untuk heat transfer, apakah Delft 3D mampu digunakan? Untuk heat transfer sendiri saya belum belum mengerti ya maksudnya apa. Cuma kalau misalkan di beberapa kasus global warming, salah satu efeknya ke model hidrodinamika adalah berubahnya sea level atau berubahnya intensitas gelombang, gelombang laut, misalkan tinggi gelombangnya naik 2% atau sebagainya. Itu bisa dimodifikasi dan dimodelkan di Delft 3D. Kalau misalkan itu yang dimaksud bisa seperti itu. Atau mungkin bisa disampaikan juga heat transfer yang dimaksud. Oke, terima kasih Pak Munawir. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Silakan kepada rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Oke, ada Melati Putri. Mungkin ingin bertanya. Silakan Kak Melati Putri. Mungkin sembari kita menunggu ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya Kak Munawir. Mungkin ini bisa di stop share dulu Kak. Oh iya, bentar ya.
Oke, rekan-rekan sekalian, sembari menunggu ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan sekalian untuk meng-on-camkan kameranya. Oke, sesi rekomendasi akan Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang belum mengerti dari yang telah disampaikan oleh Kak Munawir, silakan. Ini saya coba tambahkan dikit ya sambil menunggu pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau coba software-software yang misalkan kayak Delft 3D, Telemark, XBeach, QGIS atau Python, itu sekarang sangat mudah untuk mempelajari. Ada banyak tutorial di website softwarenya, dan ada juga buku manualnya. Kalau ada masalah bisa baca di buku manual. Dan saran saya startnya juga bisa di YouTube, itu sangat banyak tutorial, mulai dari tutorial download sampai tutorial untuk running modelnya, sampai tutorial untuk ngecek error-error perintilan di modelnya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu, sangat saya rekomendasikan buat mencoba di tugas akhir, atau kalau ada waktu luang dalam mengerjakan proyek bisa digunakan untuk coba-coba terus dipublikasikan. Nah, nantinya teman-teman bisa gunakan itu sebagai aset atau sebagai skill teman-teman untuk mendaftar studi lanjutan. Apabila mau studi di luar negeri atau mau studi lanjut di universitas di Indonesia, saya rasa itu sangat sangat dipertimbangkan, juga termasuk dalam aplikasi beasiswa itu jadi aset teman-teman nantinya. Jadi sebisa mungkin ditambah skill setnya, ditambah keahliannya teman-teman. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan rekan-rekan. Mungkin Nanti kita bisa dapat cukupkan. materinya nggak ya? Semuanya ada nggak ngerti. Ini latar belakang yang ada saat ini. Bisa dapat materinya nanti? Bisa deh. Bisa. Oke deh, terima kasih. Iya. Nanti akan di-share Pak Parwijanto. Nanti saya akan lengkapi dulu sumbernya. Terus nanti di-share lewat tim LTS. Ya, terima kasih karena saya kan baru. Latihannya saya paling muda nih yang ikutnya nih. Oh iya betul Pak. Saya beda setahun lah kita Pak. Iya, saya baru mau 80. Kalian Oh, paling baru 40. iya. Jangan kalah semangat ya teman-teman, sama Pak Wijanto harus ditiru nih teladan kita. Terima kasih Pak. Nggak
Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, rekan-rekan sekalian. Mungkin Kak Munawir kita cukup sampai di sini, kita tutupkan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Munawir dan kepada rekan-rekan atas kehadirannya. Materi yang Kak Munawir sampaikan sangat bermanfaat bagi kita. Dan untuk video record Zoom ini serta materi nanti akan kita share melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Lalu kami dari LTS meminta maaf jika ada kekurangan pada kegiatan kali ini. Bagi rekan-rekan dari kampus, perusahaan, dan instansi lainnya yang mau mengundang LTS untuk mengadakan pelatihan offline, tatap muka juga bisa silakan mengirimkan surat undangan dan TOR ke kegiatannya ke email ulangantekniksatria@gmail.com. Kami sangat terbuka dan siap memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan atau by request. Sebelum ditutup, untuk evaluasi kegiatan ini, rekan-rekan harap mengisi penilaian nanti yang akan kami bagikan di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Munawir dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa, bertemu kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim LTS.